Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kita begitu banyak nikmat kepada kita, mulai dari nafas hidup, kesehatan, tubuh, akal pikiran, hingga nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kebodohan menjadi alam yang terang benderang. Yang saya hormati, Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelum saya mulai menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widya Asri Ramadhani dengan NIM mahasiswa 250201048. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum singkat dengan judul Syukur adalah nikmat kenikmatan yang nikmat. Kunci kenikmatan yang nikmat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setiap detik kita bernafas, setiap kali kita membuka mata, setiap kali kita berjalan, berpikir dan beraktivitas, sebenarnya kita sedang dikelilingi oleh jutaan nikmat dari Allah. Namun seringkali karena nikmat itu datang terus-menerus, kita menjadi terbiasa, menjadi tidak sadar bahwa sering merasa kurang. Saat kita susah, kita mudah mengeluh. Saat kita senang, kita sering lupa bersyukur. Padahal kunci utama agar hidup kita bahagia, tenang, damai, dan berkah sebenarnya satu sikap mulia, yaitu bersyukur. Allah janji sangat tegas dan nyata dan indah di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Namun, jika kamu mengingkari nikmatku atau tidak bersyukur, maka ketahuilah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Subhanallah, ayat ini adalah hukum Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Rumusnya sangat sederhana. Jika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Jika kita mengeluh, kita tidak bersyukur, maka nikmat akan berkurang dan bisa dicabut. Masalah terbesar kita hari ini adalah mata dan hati kita yang sering melihat ke atas. Kita sering melihat orang lain yang lebih sukses atau lebih pintar lebih tampan, lebih cantik. Akibatnya hati kita menjadi gelisah, merasa miskin, merasa kurang, dan merasa hidup ini tidak adil. Padahal jika kita mau sedikit saja menundukkan pandangan dan melihat ke bawah, kita akan menyadari bahwa masih sangat banyak saudara kita yang kurang beruntung, masih banyak yang sakit, menderita, miskin, cacat, bahkan tidak bisa menikmati nikmat iman. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan panduan yang sangat cerdas agar hati kita tidak pernah merasa miskin atau kurang, seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian, orang yang di kondisinya lebih sulit dari kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang berada di atas kalian, karena kebiasaan seperti itu akan membuat kalian meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ingatkan, bersyukur bukan hanya sekedar mengucap kata Alhamdulillah ataupun segala puji bagi Allah di lisan saja, tapi ulama menjelaskan syukur itu dibagi menjadi tingkatan. Pertama, bersyukur dengan hati, artinya kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala apa yang kita miliki saat ini, mulai dari napas, kesehatan, akal sehat, keluarga, orang tua, hingga kesempatan belajar dan kuliah, semua adalah murni pemberian Allah, bukan semata-mata karena kepintaran kita, bukan karena usaha kita semata-mata, dan bukan karena keberuntungan. Orang yang bersyukur dengan hatinya akan merasa cukup, tenang, tidak iri hati, dan tidak sombong.
Kedua, bersyukur dengan lisan. Artinya kita memuji Allah dengan ucapan yang baik, selalu mengucap rasa terima kasih, dan menjaga lisan dari keluhan, cacian, atau kata-kata buruk. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya menakjubkan urusan orang beriman, segala urusan itu baik, hal itu tidak terjadi, kecuali pada orang beriman saja. Jika ia mendapatkan nikmat dan senang, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah atau kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini adalah tingkatan syukur yang paling utama dan paling nyata. Artinya nikmat Allah berikan harus kita gunakan di jalan yang benar. Nikmat mata gunakan untuk melihat hal yang baik seperti membaca buku, membaca Al-Quran, dan melihat ilmu-ilmu. Nikmat telinga kita gunakan untuk mendengar nasihat, ilmu, habis itu mendengar perkataan orang tua. Nikmat akal dan waktu yang mana kita sebagai mahasiswa sangat membutuhkannya. Gunakan untuk belajar, sesungguhnya mengerjakan tugas dan menuntut ilmu agar menjadi orang yang berguna. Jika kita diberikan kemudahan kuliah, tapi kita malas-malas, sering bolos atau bermain-main saja, maka itu artinya kita sedang tidak bersyukur atas nikmat ilmu. Allah juga mengingatkan kita dalam surat An-Naml ayat 40 bahwa orang bersyukur akan diangkatkan derajatnya, diselamatkan dari bahaya, dan akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Maka teman-teman hadirin sekalian, mari kita ubah pola pikir kita. Saat kita merasa lelah belajar, ucapkan terima kasih. Aku masih punya akal dan sehat untuk belajar. Saat tugas menumpuk dan terasa berat, terima kasih. Ini tandanya Allah percaya memberikan aku kemampuan yang besar. Ingat janji Allah di awal tadi, siapa yang bersyukur maka nikmatnya pasti ditambah. Semoga kita semua, khususnya saya Widas Ramadhani dengan NIM 250201048 dan teman-teman sekalian termasuk golongan hamba yang pandai bersyukur sehingga kita penuh berkah. Hidup kita penuh berkah, bahagia dan sukses di dunia maupun di akhirat. Demikian kultum singkat yang saya sampaikan. Saya sadar masih banyak kekurangan, untuk saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.